Gelap dan sunyi, seperti tidak ada kehidupan. Meskipun kenyataannya saat ini laki-laki itu memilih mengurung dirinya di kamar kecil, namun tetap masih terasa nyaman untuk ditinggali. Ia memilih mengunci dirinya di dalam kamar dengan keadaan gelap dan hanya keluar jika ia lapar. Sudah tak mampu lagi ditahannya. Rasa emosi yang berusaha ia hilangkan ternyata tak kunjung hilang. Rasa marah yang ia keluarkan pada dirinya sendiri tak mampu membuat kondisi hatinya membaik. Terlebih rasa kecewanya yang begitu besar karena kepercayaan yang ia berikan seakan sengaja dihancurkan begitu saja. Ia juga sudah mencoba melampiaskan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya pada dirinya sendiri, tapi lagi-lagi ia gagal. Ia gagal untuk mengendalikan dirinya sendiri hingga akhirnya ia memilih untuk menyerah dan membiarkan dirinya bertindak tanpa kontrol apapun darinya. Ya, laki-laki itu jelas saja adalah Regan Mahesa Bagaskara. Selama ini dia berada di rumah sederhana yang penuh dengan kenangan bagi dia dan juga keluarganya. Sejak dulu keluarga Regan memang sudah bergelimang harta. Hanya saja saat itu mereka masih bisa hidup bebas seperti orang pada umumnya. Sebelum akhirnya nama perusahaan milik ayahnya semakin lama semakin melambung tinggi, hingga terkenal di beberapa belahan dunia dan membuat mereka tidak bisa lagi hidup dengan bebas tanpa sorotan kamera. Letak tinggal memang menjadi salah satu privasi yang paling ditutupi dan dijaga ketat untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan mereka. David Bagaskara, yakni ayah dari Regan, sempat memiliki keinginan untuk menjual rumah lamanya itu. Namun, Regan adalah orang pertama yang menolak tegas keinginan sang ayah. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Meskipun kini sudah tinggal di mansion, rumah lama Regan tetap ada yang mengurusinya. Dan rumah itu masih ada yang menjaga dan juga bertugas untuk selalu membersihkannya. Sehingga kapanpun mereka akan datang, berkunjung dan singgah di rumah itu tetap nyaman karena kebersihannya terjaga dengan baik. Regan memang selalu datang ke sana jika ia sudah merasa berada di titik terlemahnya. Tak jarang juga ketika pekerjaan terlalu memforsir tenaganya, Regan akan bergegas pergi ke rumah lamanya untuk sekedar menenangkan pikirannya. Tempat itu memang selalu menjadi tempat favorit Regan untuk menenangkan diri dan juga pikirannya. Setelah hampir 2 minggu berdiam diri di dalam rumah itu, Regan akhirnya memutuskan untuk kembali ke mansion meskipun kondisi hatinya masih kacau akibat pemandangan buruk yang ia lihat saat itu. Tetapi Regan sadar jika ia tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya lebih lama lagi. Walau bagaimanapun, ia tetap harus bertanggung jawab dengan perusahaan yang sudah susah payah ia bangun bertahun-tahun lamanya bersama sang ayah. Ia juga tidak mungkin membiarkan perusahaannya tak terurus dan membuat sahamnya menurun drastis. Belum lagi kerjasama dengan beberapa klien tak mungkin ia abaikan lebih lama lagi. Sesampainya di mansion, kepulangan Regan langsung membuat Tejo dan Agus terkejut. Pasalnya, mereka berdua baru saja berdebat kembali tentang siapa yang akan mengecek Regan ke tempat favorit Regan itu untuk menenangkan diri dan juga pikirannya. "Bos Regan," ucap keduanya. Regan hanya diam menatap datar kedua sopirnya itu. Ia malah lebih fokus menatap sebuah mobil lain di depan mansionnya. Apa laki-laki itu kembali dibawa ke mansion ini? Apa tujuan Aiden sekarang? Sebenarnya apa dia benar-benar ingin bermain di belakangku? Gumam Regan. Melihat Regan yang diam, Agus memberanikan diri untuk berbicara. "Nona Aileen sedang kedatangan tamu, bos." "Iya, itu mobilnya."
tanya Regan. Iya bos, Anda benar, itu mobil tamu Nona Aileen yang berada di dalam. Bos dari mana saja? Kenapa menghilang bos? Nona Aileen terlihat sangat khawatir. Bahkan dia sempat pingsan saat mengetahui bos pergi kembali saat baru sampai Indonesia. Setidaknya ajak salah satu dari kami bos, agar kami tetap bisa membantu bos, karena kami bekerja untuk menemani bos, ujar Agus. Iya bos, bener tuh kata Agus bos, saut Tejo. Agus dan Tejo langsung seketika menghentikan ucapannya saat tatapan Regan menajam untuknya dan juga untuk Agus. Kalian tidak perlu menasehatiku, dan dari mana aku itu juga bukan urusan kalian. Kalian bekerja bukan hanya untukku, tapi untuk juga Aileen. Ingat itu. Oh ya, satu hal lagi. Tidak sepantasnya kalian mencercaku dengan berbagai pertanyaan kalian, ucap Regan. Dengan langkah lebar, Regan masuk ke dalam mansion tanpa harus memencet bel rumahnya terlebih dahulu. Ia pun langsung menekan beberapa kata sandi agar pintunya langsung terbuka tanpa harus dibukakan dari dalam. Ya, meskipun terkadang tetap saja Regan memilih dibukakan pintu oleh Bi Mina. Tapi melihat ada mobil asing yang berada di pekarangan rumahnya itu membuat Regan enggan untuk memencet bel. Bahkan sebenarnya ia juga merasa enggan untuk masuk ke dalam. Regan belum siap jika ia harus disuguhkan dengan pemandangan yang bisa saja kembali menyakitkan baginya. Langkah Regan memang sempat terhenti saat melihat Aileen yang begitu menikmati makanannya bersama Thomas dan juga Tamara. Regan memejamkan matanya seraya mengambil nafas panjangnya. Bahkan kamu sudah dekat dengan orang tuanya Peter. Apa selama aku pergi ke New York kamu benar-benar menghabiskan waktu bersama mereka? Gumam Regan. Regan melihat Aileen yang berdiri dan tak sengaja melihatnya, membuat Regan langsung mengalihkan pandangannya tanpa ekspresi apapun. Regan berjalan melewati Aileen begitu saja. Ia benar-benar seakan menganggap tidak ada siapapun di ruangan itu. Regan, panggil Aileen. Tentu saja Regan mendengar Aileen saat memanggilnya. Hanya saja Regan tetap menganggap seakan Aileen belum ada di sekitarnya. Jujur saja, Regan masih belum siap untuk berhadapan langsung dengan Aileen. Regan langsung melangkahkan kakinya menuju salah satu kamar tamu yang berada di lantai bawah. Regan memang sengaja tidak memilih langsung masuk ke kamar utamanya. Setelah mengunci pintu kamar, Regan langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur tanpa melepas sepatunya terlebih dahulu. Tidak hanya Aileen yang mematung saat melihat kedatangan Regan, Thomas dan Tamara juga ikut terkejut sekaligus heran saat melihat pembisnis muda yang sangat luar biasa hebat dalam menaklukkan semua urusan bisnis di kelas dunia masuk ke dalam rumah putrinya. Aileen sangat ingin mengejar langsung Regan, hanya saja ia mengingat keberadaan orang tuanya yang masih berada di dalam rumahnya. Astaga, siapa yang barusan papi lihat Mi? Apa kita tidak salah lihat? Kenapa terlihat sangat mirip? Ujar Tamara. Aileen langsung menatap kedua orang tuanya. Aileen, kenapa menangis? Apa tadi Regan Bahesa Bagaskara? Aileen, kenapa dia bisa masuk ke dalam mansionmu? Papi tahu kamu memang bekerja di perusahaan dia, tapi bukankah tidak wajar jika seorang bos datang seenaknya ke mansion karyawannya? Bisa tidak kalian tinggalkan aku dulu? Pulanglah, usir Aileen. Setidaknya jawab dulu pertanyaan papi. Tolong pergi dari sini sekarang juga, teriak Aileen. Sayang, ada apa sebenarnya? Kamu tidak berniat menyelingkuhi suami kamu kan? Kamu tidak mungkin bermain gelap dengan atasanmu itu kan? Meskipun kamu dibayar mahal, setidaknya jangan bekerja seperti itu, ucap Thomas yang membuat Aileen semakin kesal. Aileen menatap tak percaya ke arah Thomas. Meskipun aku tidak dididik langsung oleh kalian, tapi papa dan mamaku tetap mendidik hal yang baik-baik kepadaku. Aku tidak serendah dan murahan seperti itu.
Bagaimana mungkin laki-laki yang katanya papi kandungku ternyata berkata begitu buruk terhadapku. Sekarang kalian keluar, usir Aileen menahan kekesalannya. Papi tidak bermaksud seperti itu, nak. Hanya saja papi penasaran apa yang membuat bos kamu datang dan langsung masuk ke dalam mansion ini. Udah papi, ayolah. Sudah, lebih baik kita pulang saja. Mami mohon jangan buat Aileen semakin sulit dan lama untuk memaafkan kita, tegur Tamara. Tapi Mi, tidak ada tapi-tapian. Kamu mau membuat dia semakin sedih dengan kata-katamu, ha? Ucap Tamara yang memarahi suaminya. Thomas menatap Aileen yang memang sedang menahan tangisannya itu. Apa yang membuatmu menangis, Aileen? Kenapa kamu menangis saat dia datang? Astaga papi, Tamara sudah tidak bisa menghadapi keras kepala suaminya. Dia suamiku. Kalian mungkin akan terkejut, tapi itulah kenyataannya. Regan adalah suami Aileen. Jadi jangan lagi-lagi berkata buruk tentangku ataupun tentangnya. Dan jangan pula kalian mengharapkan aku untuk bisa menikah dengan Peter. Dia hanya kakakku saat di panti asuhan dulu. Dan kali ini kalian juga telah berhasil membuatnya benar-benar menjadi kakakku. Karena Kak Peter sudah lama diadopsi dan dianggap anak oleh kalian. Aku mohon pulanglah. Aku tidak bermaksud mengusir kalian. Hanya saja aku... Apa katamu barusan? Regan suamimu? Kamu ini sedang bercanda atau bagaimana sih? Itu jelas tidak mungkin, Aileen. Papi sangat tahu bagaimana banyaknya para pembisnis kaya raya lainnya yang berusaha menjodohkan anaknya dengan Regan. Dan astaga, tidak ada berita apapun jika Regan itu sudah menikah. Apa kalian menikah secara diam-diam? Apa kalian menikah tanpa sepengetahuan orang tua Regan? Dan jika iya, tinggalkan saja dia, karena itu hanya bisa membuatmu sakit hati nantinya, ucap Thomas yang semakin membuat Aileen geram. Aileen memejamkan matanya sejenak. Pergi sekarang sebelum aku memanggil satpam untuk menarik kalian keluar. Papi benar-benar keterlaluan. Ayo kita pulang saja. Kamu tenang saja Aileen, biar nanti Mami yang menghukum papi kamu. Mami akan membawa papi pulang, ucap Tamara menarik lengan Thomas agar segera keluar dari mansion milik Regan. Mami, iya, Mami akan segera keluar Aileen. Maaf, tidak apa-apa sayang, Mami mengerti kok. Terima kasih ya untuk makanannya. Sama-sama sayang. Maaf ya jika Mami dan Papi kembali membuatmu tidak nyaman. Maafkan Mami karena Mami tidak bisa merapikan piring-piring kotor bekas kita makan tadi. Terima kasih ya sudah mengizinkan Mami masuk ke sini. Dan terima kasih juga telah memakan masakan Mami. Mami dan Papi pulang dulu ya. Jangan bersedih lagi. Dan salam ya untuk suamimu, ucap Tamara. Aileen mengangguk pelan. Kamu masih berhutang penjelasan terhadap kami, Aileen. Astaga tua bangka. Diamlah, teriak Tamara. Hei, kamu menyebutku apa barusan? Tamara tidak menghiraukan perkataan suaminya yang sudah meninggi itu. Ia terus saja menarik tangan Thomas agar keluar dari rumah Aileen. Aku bisa berjalan sendiri, jangan menarikku seperti anak kucing, Mi. Cepat, jalan keluar, ujar Tamara. Aileen tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya saat melihat tingkah absurd kedua orang tuanya. Bersambung.